Salam damai sejahtera untuk Bapak, Ibu, dan Saudara dimanapun berada. Hari ini kita membaca, merenungkan, dan merefleksikan firman Tuhan. Mengingat akan kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Fakta sejarah yang mengubah sejarah. Kematian Yesus Kristus, kematian yang mematikan segala kematian. Kematian yang berdampak pada kekekalan, yang memberikan kepada setiap orang percaya jaminan pengampunan dosa dan pembenaran yang datangnya dari Allah. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang diinspirasikan Roh Kudus kepada penginjil Lukas, yang dituliskan di dalam Injil Lukas pasal yang ke-23. Ayat yang ke-33 sampai 49. Demikianlah firman Tuhan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya. Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkannya, menyimpannya dalam hati, dan yang melakukannya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, perkataan Tuhan Yesus di atas kayu salib yang dituliskan oleh penginjil Lukas berdasarkan pada inspirasi dari Roh Kudus adalah kebenaran yang nyata di dalam peristiwa sejarah pada hari kematian Yesus Kristus. Dimulai dengan pernyataan yang agung, doa yang khusus yang ditujukan kepada Allah Bapanya. Dan Yesus
langsung berteriak, menyatakan dengan penuh kuasa, kerendahan hati, dan penuh dengan belas kasihan. Yesus Kristus, anak Allah yang inkarnasi menjadi manusia, mengalami kehidupan yang penuh dengan kesempurnaan di dalam melakukan hukum Taurat, mengajarkan firman Tuhan selama 3,5 tahun, menyatakan kasih dan kebenarannya di dalam pelayanan, dan ia diadili tanpa ada kesalahan. Ia menerima cawan yang nyata-nyata datangnya dari Allah untuk menanggung segala dosa orang-orang pilihannya, untuk menerima hukuman murka Allah, oleh karena ia mengasihi umatnya, orang-orang pilihannya, umat manusia yang ada sepanjang zaman. Di dalam ayat 34, Yesus berdoa kepada Bapa, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Bapak, Ibu, Saudara, doa yang sangat agung dan mulia ini, doa yang ditujukan kepada Bapa untuk manusia yang berdosa kepadanya. Bukankah banyak orang telah menikmati segala pemberian dan berkat-Nya? Bukankah Tuhan lebih dari 33 kali menyatakan kuasa mukjizat-Nya? Bukankah Tuhan telah menyatakan pemberitaan firman Tuhan, kerajaan Allah, kebenaran dan kasih-Nya? Bukankah Tuhan telah memberikan bukti bahwa kasih-Nya sungguh nyata di dalam kehidupan manusia? Tetapi semuanya bungkam, semuanya berteriak, "Salibkan, salibkan, salibkan Yesus." Yesus orang Nazaret itu, salibkan. Yesus tidak memberontak. Yesus tidak meminta pengacara untuk membelanya. Bahkan murid-muridnya melarikan diri. Orang-orang penting yang pernah menikmati segala berkat yang datangnya dari Tuhan tidak bersedia untuk membela Yesus. Para ahli Taurat, rohaniawan, pemimpin agama, orang-orang yang dekat Tuhan, justru berteriak memprovokasi, "Salibkan Yesus." Dengan latar yang seperti itu, Yesus diadili tanpa kebenaran yang sungguh-sungguh. Tidak ada kesalahan pada dirinya. Tidak ditemukan oleh Herodes, Pilatus. Bahkan tidak ada dokumen atau bukti bahwa ia melakukan kejahatan. Pada saat ia mengalami penderitaan, dicambuk berkali-kali, seluruh tubuhnya penuh dengan darah. Dan hampir-hampir orang tidak bisa lagi mengenal wajahnya karena sudah hancur. Ia ditelanjangi, dipermalukan, dipertontonkan lebih dari seorang penjahat. Digantung di atas kayu salib. Tidak diterima langit, tidak diterima bumi. Ada di antara para penjahat. Sungguh penghinaan yang luar biasa terhadap seorang yang bernama Yesus. Bukan saja penghinaan kepada Tuhan Allah Sang Pencipta, tapi penghinaan terhadap kemanusiaan juga. Penghinaan terhadap keadilan. Dan itu yang terjadi dialami oleh Yesus. Ketika Yesus berada di atas kayu salib, perkataan pertama dari mulutnya bukan kutukan, bukan teriakan minta tolong kepada Allah Bapanya, bukan teriakan untuk memprotes ketidakadilan dari pengadilan yang telah mengadilinya. Tetapi Yesus Kristus berdoa, memohon pengampunan yang dari Bapa. Karena mereka yang melakukan kejahatan itu, mereka yang mengadili dan mencambuk dia, mereka yang bungkam terhadap ketidakadilan, mereka yang melarikan diri dari kebenaran, mereka yang tidak bersyukur atas belas kasihan Tuhan, mereka bersalah kepada Allah, mereka bersalah kepada dirinya, mereka bersalah kepada sesama manusia. Pada saat itu, Tuhan berkata,
di atas kayu salib. Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Siapa mereka? Saudara dan saya ada di antara mereka yang berbuat dosa kepada Allah dan sesama. Saudara dan saya yang sering tidak menegakkan keadilan dan kebenaran, yang tidak bersyukur atas segala pemberian-pemberiannya. Saudara dan saya yang ikut di dalam penyalipan Yesus. Saudara dan saya mesti menyadari bahwa Yesus mengampuni. Yang memohon, ya Bapa, ampunilah mereka. Tidak ada satu orang pun yang memiliki kualitas perkenanan dari Allah memanggil dengan penuh keintiman, dengan panggilan Bapa, dengan permohonan yang maha suci, pengampunan. Pengampunan. Itu yang dibutuhkan setiap orang. Itu yang dibutuhkan saya dan saudara dimanapun saya dan saudara berada. Itu yang diperlukan oleh setiap orang tanpa kecuali. Apakah saudara dan saya beragama atau tidak beragama, membutuhkan pengampunan. Di atas kayu salib, Yesus mengampuni. Di atas kayu salib, Yesus menyatakan pengampunan dengan sungguh-sungguh. Itu perkataan Yesus yang pertama. Mari kita lihat, kita baca kembali perkataan Yesus yang berikutnya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus. Seberapa besar kejahatan yang kita lakukan di hadapan Tuhan, kepada Tuhan dan sesama. Mungkin kita sama dengan penjahat yang di sebelah Yesus itu. Mungkin kita berespon seperti dua penjahat itu. Yang satu mengejek, mengolok, menghina, meremehkan, melecehkan Yesus. Yang satu sadar oleh karena anugerah Tuhan yang menyadarkannya bahwa dirinya memang pantas dihukum. Di mana posisi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya? Penjahat yang mengejek, mengolok, dan mencela Yesus? Atau penjahat yang diberikan anugerah khusus, menyadari dan mengakui keberdosaan? Tentulah kita percaya. Tanpa anugerah Tuhan, tanpa penyertaan Tuhan, tanpa belas kasihan Tuhan, penjahat itu tidak memiliki kesadaran akan keberdosaannya. Dia mengaku dan dia menerima kesalahannya dan menerima penghukumannya. Tidak mengejek, tidak menghina, tidak meremehkan. Bahkan ia dengan berani berkata bahwa Yesus tidak bersalah. Bukan hanya berkata-kata bahwa saya bersalah, tetapi penjahat di sebelah Yesus berkata, Yesus tidak bersalah. Tidak ada kesalahan padanya. Tetapi mengapa pengadilan buta akan hal itu? Mengapa Pilatus dan Herodes yang sadar dan tahu itu tidak mengambil keputusan membebaskan Yesus? Mengapa rohaniawan, ahli Taurat, dan orang banyak, para prajurit yang tahu akan hal itu tidak menegakkan kebenaran, mempersalahkan Yesus, dan membiarkan ketidakadilan itu terjadi? Penjahat di sebelah Yesus yang berkata, kita bersalah. Yesus tidak bersalah. Ia mungkin tahu proses pengadilan yang tidak adil itu. Ia mungkin tahu dari banyak orang bahwa Yesus tidak pernah berbuat salah. Ia tahu bahwa Yesus perkataan-perkataannya adalah perkataan yang hidup dan yang menghidupkan. Ia tahu Yesus menyatakan kuasa dan kasih-Nya. Karena ia seorang penjahat, dia bisa membedakan dirinya dengan yang lain. Dia bisa membedakan dirinya dengan Yesus. Tidak pantas Yesus bersama dia berada dalam penghukuman di atas kayu salib digantung. Pada saat itu, dari mulutnya yang dikaruniai oleh Allah, oleh Roh Kudus, ia berkata, Yesus,
Jika engkau datang sebagai raja, ingatlah akan aku. Yesus adalah raja semesta alam, raja anugerah. Di dalam keadaannya sebagai manusia, ia menyerahkan nyawanya untuk mati bagi saudara dan saya. Penjahat yang menyatakan bahwa Yesus tidak bersalah. Yesus, ingatlah akan aku. Engkau raja. Bukan hanya karena nama yang ditempelkan di atas kayu salibnya berkata bahwa Yesus raja orang Yahudi. Tapi memang sesungguhnya ia adalah raja. Apa yang dikatakan penjahat itu adalah perkataan yang bersifat eskatologis, bersifat kekekalan, bersifat menyelamatkan. Bagaimana mungkin penjahat itu bisa berkata seperti itu kalau bukan Tuhan, Roh Kudus yang mengaruniakannya. Ini keajaiban. Ini namanya anugerah. Anugerah yang mendahului anugerah. Kasih karunia demi kasih karunia diberikan kepadanya. Mulai dari pengakuan dosanya, penyataan bahwa Yesus adalah yang benar, dan kerinduannya, permohonan grasinya, pengampunan darinya. Karena Yesus sudah berkata sebelumnya, dia mendengar, Bapa ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Perkataan itu menggerakkan hati penjahat itu dan menggelisahkan hatinya, menjadikan perkataan yang penuh kuasa itu mengubah hidupnya. Dan ia yakin akan apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, orang lain mengolok, mengejek, menghina, meremehkan, melecehkan. Yesus tidak gubris. Kalau kita dihina, dilecehkan, diremehkan, direndahkan, wah, bisa jadi kita marah, kesal, langsung kita gubris, langsung kita respon. Yesus tidak menggubris penghinaan, pelecehan, pengolokan orang-orang banyak. Para pemimpin, para prajurit, tidak dia gubris sama sekali. Keadilan Tuhan akan dinyatakan. Tetapi penjahat yang mengaku Yesus adalah orang benar, Yesus adalah raja yang memohon pengampunan, Yesus berkata, Aku berkata kepadamu sesungguhnya, hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Puji Tuhan. Janji yang Tuhan karuniakan kepada penjahat ini berlaku juga bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Hari ini bersama-sama di Firdaus, di lembah kekelaman, di tempat terpisahnya tubuh dan jiwa, di mana tubuh kembali kepada debu tanah, jiwa akan berjumpa dengan Tuhan. Di Hades Tuhan akan menyatakan kemenangannya, bahwa ia telah menyelesaikan misi Bapanya. Dan ia menyediakan tempat di bumi yang baru bagi umat pilihannya. Penjahat ini menerima janji itu. Penjahat ini menikmati karunia yang disediakan Tuhan. Dan kata Yesus sesungguhnya itu penyataan proklamasi yang menunjukkan kepada keseriusan janji anugerah yang diberikan oleh Yesus anak Allah yang menang atas dosa, maut, dan si jahat. Bapak, Ibu, Saudara, betapa bahagianya kematian si penjahat itu. Ada orang yang mengalami kematian atau menjelang kematian, begitu tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan ia merasa cukup dengan perbuatan, ritual agama, dan kepercayaannya. Tuhan tidak gubris. Tidak gubris. Upaya, usaha, ritual keagamaan manusia, Tuhan tidak gubris. Tuhan memberikan pengampunan dan janji hidup kekal kepada seseorang yang menyadari keberdosaannya, mengakui hanya Yesus Raja di dalam hidupnya. Bapak, Ibu, Saudara, itu perkataan Yesus yang kedua yang dituliskan oleh penginjil Lukas. Perkataan Yesus yang ketiga di dalam ayat 46 dikatakan demikian. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku.
Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Di awal Yesus mengatakan, ya Bapa, ampunilah mereka. Dengan cara apa? Dan bagaimana mengampuni orang yang berdosa kepada Allah? Apakah membawa kambing domba? Tuhan tidak berkenan. Apakah membawa keagamaan kita, ritual kita, kebaikan kita? Tuhan tidak berkenan. Atau seperti penjahat, para pemberontak dan para prajurit yang mengatakan, aku tidak percaya, bahkan mengolok. Tuhan pasti murka atas orang-orang jahat itu. Jadi dengan cara apa Bapa mengampuni saudara dan saya? Ada satu dan satu-satunya yang melampaui sejarah, yang berada di dalam sejarah. Pengampunan itu melalui satu pengorbanan Yesus menyerahkan nyawanya. Bapa, aku serahkan nyawaku. Itu adalah persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Tidak ada satu nabi, pendiri agama, seorang rohaniawan atau seorang pemimpin, seorang yang hebat yang pernah berkata, Bapa, aku serahkan nyawaku kepadamu. Menggantikan kematian saudara dan saya yang seharusnya mati karena kesalahan kita. Di awal Bapa mengampuni, di akhir Yesus menggantikan kita. Substitusi. Melalui itu kita berdamai dengan Allah. Melalui itu Bapa mengampuni saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus, berapa lama Anda berada di dalam keagamaan Anda dengan ritual-ritual yang tidak bermakna? Berapa lama Anda mengejek, mengolok, menista, meremehkan karya Yesus? Berapa lama Anda mengadakan suatu upacara atau acara keyakinan, keagamaan Anda, tapi semuanya Tuhan tidak gubris dan semuanya itu hina? Semuanya itu tidak mengampuni dosa dan kesalahan Anda. Bapak Ibu Saudara, hanya satu jalan, Yesus Kristus. Tidak ada satu nama pun di bawah kolong langit ini yang memberikan kepada kita hidup dan kehidupan kecuali di dalam dan melalui Yesus Kristus. Di akhir pelayanannya, sebagaimana Tuhan menyatakan kasih-Nya, Ia mengatakan, Bapa, aku serahkan nyawaku. Yang mati bukan karena kaki tangannya ditusuk, dipaku di atas kayu salib. Ia mati bukan karena ia dicambuk berkali-kali sampai hancur tubuhnya. Ia mati bukan karena dimahkotai duri, itu penderitaan. Tapi ia mati karena menyerahkan nyawanya kepada Bapa sebagai ganti saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara, apa yang menjadi kenyataannya setelah Yesus menyerahkan nyawanya dan ia meninggal pada kira-kira jam 3? Sungguh sangat luar biasa kebaikan Tuhan. Ada orang-orang yang di sekitar salib itu. Kepala pasukan itu berkata, sungguh dia adalah orang benar. Artinya tidak ada kesalahan terbukti. Ya, memang Yesus tidak bersalah. Tidak berbuat honor. Tidak melakukan demonstrasi anarkis dengan para muridnya, tidak. Tidak berteriak-teriak membela keyakinannya, tidak. Walaupun dia dihina, tidak perlu berteriak-teriak membela keyakinan kepercayaannya. Bahkan menghina orang lain, tidak. Maka prajurit itu, kepala prajurit itu berkata, dia orang benar. Dia bukan orang yang sembarangan. Dunia mencatat, ahli sejarah mencatat, dan itu fakta. Mana ada nabi dan pemimpin agama, pemimpin orang-orang hebat yang seperti Yesus? Tidak ada. Bahkan orang-orang yang menonton dan menyaksikan yang tadinya menjadi tontonan yang lelucon bagi mereka, ketika mendengar dan memperhatikan itu semua, mereka menyesal sambil memukul-mukul diri mereka. Mereka menyesali mengapa harus terjadi. Mengapa saya harus berteriak, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Mengapa?
Mereka memukul-mukul diri, menyesal, atau mereka bersyukur. Kita tidak tahu hati manusia. Tetapi ada orang-orang yang dari jauh melihat, menyaksikan apa yang dikerjakan, dikatakan Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara, itulah perkataan Yesus yang ditulis oleh penginjil Lukas. Kiranya pembacaan, perenungan, dan refleksi yang saya sampaikan dapat direnungkan, direfleksikan oleh Bapak, Ibu, Saudara dimanapun berada di hari kematian Yesus yang kita ingat ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.